وصحبه ومن بهذه اكتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di majelis kita, majelis rutin kita setiap malam Ahad ya, di masjid kita, Masjid Husnul Khotimah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita yang masih kita membahas tentang fikih. Ini setelah kita kemarin ya sudah berapa pertemuan, berapa puluh kali pertemuan ya, membahas tentang sholat. Sekarang kita fikih sholat. Sekarang kita masuk ke fikih Jumat. Kita tekan fikih yang berkaitan dengan Jumat, baik sholatnya dan segala perkara yang ada di dalamnya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan tentang keutamaan ya, keutamaan Jumat, sholat Jumat, hari Jumat, kemudian dalil-dalil tentang itu dan hukum-hukum sholat Jumat sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke pasal selanjutnya, yakni al-isti'dadu li sholatil Jum'ah. Persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, apa saja perkara yang perlu kita siapkan sebelum kita berangkat atau melaksanakan sholat Jumat. Dan perkara-perkara ini ada perselisihan pendapat para ulama. Ada sebagian yang mengatakan wajib, ada juga sebagian yang mengatakan mustahab saja. Nanti kita sebutkan perbedaan pendapat di dalamnya. Yang pertama adalah persiapan yang pertama adalah al-ghuslu li sholatil Jum'ah, mandi untuk sholat Jumat. Ini persiapan yang paling pertama dalam melaksanakan sholat Jumat. Abu Malik Kamal bin As-Said Salim di sini beliau menyebutkan yajibu ala man jaa ila sholatil Jum'ah. Ya, ingat ya. Beliau mengatakan di sini yajibu ala, wajib bagi setiap orang yang datang menuju sholat Jumat. Jadi wajib bagi setiap orang yang ingin datang sholat Jumat, minal khatibina biha, yakni di antara mereka yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemarin kita sudah sebut ya, kemarin kita sudah sebutkan bagaimana tentang kewajiban siapa saja yang wajib sholat Jumat itu. Nah di sini beliau mengatakan wajib bagi siapa saja yang diwajibkan dalam syariat ini untuk melaksanakan sholat Jumat, ayyak tasila fi asihha qauli al ulama, ya, untuk mandi. Ini menurut pendapat yang benar di antara pendapat para ulama. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena beliau ini bermadzhab Hambali, dan pemahaman yang mengatakan sholat mandi Jumat itu wajib satu madhab saja, madhab Hambali. Menurut madhab Hambali, mandi Jumat itu wajib. Kalau wajib berarti kalau kita tidak mandi berarti berdosa, sekalipun sholat itu sah karena kita berwudu terlebih dahulu. Tapi ini satu pendapat dari satu madhab. Di antara jumhur madhab Syafi'i, madhab Maliki dan Hanafi mengatakan mandi sholat Jumat ini hukumnya mustahab saja, dianjurkan. Karena redaksi hadisnya banyak. Jadi redaksi bab hadis yang digunakan oleh madhab Hambalan ini redaksi di antara redaksi perintah, nanti kita sebutkan. Padahal masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang mandi Jumat ini. Beliau mengatakan setelah itu li adillatil lati taqaddamu dzakaruha fi mujibatil ghusli. Ya, ini berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan yang telah lalu, yaitu perintah Nabi untuk mandi ya ketika berangkat Jumat. Jadi sekali lagi kata mazhab Hambali ya, dan memang ini benar ya, al aslu fil amri lil wujub ya, itu kaidahnya. Dari hukum asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Jadi kalau ada hadis atau ayat-ayat yang menunjukkan wajib, maka perintah itu wajib nanti. Kecuali nanti ada ayat lain atau hadis yang lain menunjukkan perintah itu bukan perintah yang wajib tapi mustahab, dianjurkan saja.
Wa min dzalika, nah di antara hadis yang menjadikan mazhab Hambali mengatakan wajib mandi ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muslim muhtalim. Mandi di hari Jumat wajib bagi siapa saja yang diwajibkan untuk mandi Jumat. Kulli muslim muhtalim, muslim yang dewasa, yang sudah mimpi basah kemarin kita sebut ya. Semua kita sudah mimpi ya. Nah, jadi orang-orang yang diwajibkan mandi ini menurut mazhab Hambali, orang yang wajib Jumat ini menurut mazhab Hambali wajib juga mandi ketika berangkat untuk sholat Jumat. Hadis yang lain menjadi hujah mazhab Hambali, yakni hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil. Apabila kalian datang untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Ini menunjukkan menurut mazhab Hambali mandi Jumat itu perkaranya wajib. Beliau mengatakan lagi di sini, wa mafhumuhu anal ghusla la yusra' liman lam yahdurul jum'ah wa bihi qalal jumhur. Dan juga kemudian selanjutnya perlu diketahui tentang mandi ini. Jadi perintah mandi di sini, jadi mazhab Hambali mazhab Hambali dan jumhur ulama juga sepakat bahwasanya perintah mandi ini khusus bagi mereka yang ingin hadir sholat Jumat, yang diwajibkan sholat Jumat. Adapun selain itu tidak wajib, seperti perempuan. Nah, perempuan tidak disyariatkan. Menurut pendapat jumhur, bahkan ini bukan mazhab Hambali saja, mayoritas ulama mengatakan tidak disyariatkan bagi perempuan atau mereka yang tidak diwajibkan Jumat ini untuk mandi Jumat. Ya. Termasuk siapa saja kemarin yang tidak wajib Jumat itu? Orang yang iya, orang gila jelas komandan ya. Lagi kone Jumat, kone 9:05 waktu ya. Ya, yang terakhir kita bahas, siapa yang ingat? Musafir. Nah, musafir kan tidak wajib Jumat. Nah, jadi perintah ini keluar juga kepada mereka, tidak termasuk. Ya, tentang orang musafir. Musafir jelas kemarin kita sudah bahas. Jadi mereka ini tidak wajib Jumat, yang wajib hanya sholat zuhur saja. Ya, adapun kalau musafir mau sholat Jumat ya tidak mengapa. Dan juga setelah sholat Jumat ada perbedaan pendapat sedikit tentang bolehnya jamak qashar ini. Tapi menurut mayoritas ulama boleh jamak qashar dengan asar. Di sini ya kebetulan saya ingat juga ya, biar kita kemarin yang luput. Nah, termasuk perkara yang menghilangkan rukhsah qashar ini adalah ketika kita safar dengan istri. Ya, ketika kita safar dengan istri atau ketika kita berangkat menuju, di sini punya istri, di Surabaya punya istri lagi umpamanya, sampai di Surabaya sekalipun kita niat balik ke Bima tetap tidak boleh qashar. Ini menurut mayoritas ulama, termasuk Ibnu Abbas berpendapat ini, dan mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i juga Hambali, mayoritas ya Hanafi juga. Jadi kalau safar itu sendiri, jadi keringanan qashar ini ketika safar sendiri. Ya, ketika safar sendiri. Kalau bersama istri sudah sampai di tempat tujuan tidak boleh qashar, tapi selama dalam perjalanan masih boleh. Ya, selama dalam masa jalan masih boleh. Tapi kalau sudah sampai di tujuan seperti di Lombok atau di mana tidak boleh. Kenapa? Karena hukum istri adalah hukum negara ya. Ini luar biasa istri ini. Waton. Al hukmul zaujah hukmul waton. Hukum istri itu hukum seperti hukum negara. Dan cincau oleh ibu negara. Ya, ini luar biasa kalau dalam pandangan Islam. Baik itu ketika kita safar bersama istri, atau kita pergi kemudian ada istri di tempat yang kita tuju, atau kita berangkat untuk menikah. Ini juga tidak boleh qashar nanti kalau sudah nikah. Nah, ini kita safar untuk ke Jawa, tujuan mau nikah. Setelah nikah, akad nikah, tidak boleh qashar lagi. Ya, hilang keringanan itu. Sekali lagi, karena apa? Hukum istri itulah hukum negara, hukum tempat tinggal dia. Luar biasa perempuan ini dalam Islam ini sampai begini ya, sampai tidak diberi keringanan ya bagi seorang yang qashar, seorang yang musafir untuk qashar salat. Kemudian kita lanjutkan kembali perkataan beliau di sini.
Nah, perintah mandi ini tidak untuk orang yang tidak diwajibkan Jumat, tapi khusus untuk orang yang diwajibkan Jumat. Fala ma'na liiktisali man yurakhasu lahu fit takhallufi anil jum'ah, dan tidak ada faedahnya orang yang tidak datang Jumat untuk mandi Jumat, tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada kesunahannya, maka tidak ada faedah yang dia dapatkan. Kemudian selanjutnya tentang mandi ini faidatani, ada dua faedah, ada dua tambahan pembahasan di sini, ada dua istilahnya yang perlu kita pahami dalam masalah mandi ini. Yang pertama adalah man ahdatsa ba'dal iktisal, barang siapa yang setelah dia mandi dia berhadas, atau ketika mandi dia berhadas, ya. Jadi baik dia ketika mandi atau setelah mandi dia berhadas, fayujzi'uhul wudu, maka cukup bagi dia wudu saja, tidak ulang mandi. Ini kaidahnya. Jadi tidak perlu ulang mandi. Kita mandi wajib maupun mandi sunnah seperti mandi Jumat. Yang penting di awal tadi ketika siram pertama kita sudah niatkan mandi junub atau mandi Jumat. Kemudian pada siraman selanjutnya batal berhadas kita, baik itu karena kencing maupun kentut, tidak perlu diulang mandi, tidak perlu ulang lagi niat karena sudah cukup niat yang pertama tadi. Nanti setelah selesai mandi baru wudu kembali karena sudah batal tadi. Tidak perlu mengulang mandi. Ya. Kemudian fa innal hadath innama yu'tharu fi thaharatis sughra. Ya, karena hadas itu bisa terangkat hanya dengan taharah yang kecil, yakni wudu. Wala yu'tharu fil maqsudu minal ghusli wa huwa an-nadhif wa izalatu raihah. Ya. Wa li'annahu ghuslu ka ghuslil janabah fala yu'tharul hadath fi ibtalihi. Ya. Maka mandi ini seperti mandi jenabat, mandi junub, kalau sudah mandi saja, sudah selesai sekalipun dia sudah berhadas. Jadi tidak perlu diulang mandinya. Kemudian juga tambahan dari saya, di sini tidak disebutkan, yakni ada perbedaan antara mandi sunnah dengan mandi wajib, mandi janabah dengan mandi sunnah seperti mandi Jumat. Ini mandi sunnah yang kita bahas ini, mandi Jumat, mandi Idul Fitri, Idul Adha, mandi dan yang lainnya. Ya. Dengan mandi hadas apa perbedaannya? Perbedaannya mandi junub atau mandi wajib ini, ya, dia ketika kita mandi dan tidak batal, tidak berhadas ketika mandi, tipocu tadi indai tihat, intinya tidak berhadas ketika mandi itu, maka tidak perlu berwudu. Ya, tidak perlu berwudu. Cukup yang sunnah pertama sembilan seramba deh. Kan kita sudah bahas dulu ya. Jadi semua mandi, baik yang wajib maupun sunnah, yang sunnah pertama kali sebelum mandi itu adalah wudu dulu. Ya, sembilan seperti juga. Ini baik mandi wajib maupun mandi yang sunnah. Jadi yang sunnah itu wudu dulu. Dari wudu ada dua cara wudu juga, kemarin kita sudah sebut, dari tangan sampai telinga boleh, nanti kaki selesai mandi baru siram kaki, atau dari tangan sampai kaki langsung boleh. Nah, kemudian perbedaannya di mana? Kalau nanti, nah karena berwudu ini adalah hukumnya sunnah, umpama nanti di awal mandi kita tidak wudu, boleh tidak? Luang enggak ndai mandi? Langsung mandi tapi tidak wudu dulu, boleh tidak? Boleh, sah mandinya karena wudunya itu sunnah saja. Karena wudunya itu sunnah saja. Kalau mandi junub, maka mandi itu sudah mencukupi. Tipori bali sembiare, karena dia mampu mengangkat hadas besar. Nah, bedanya dengan mandi sunnah di mana? Bedanya dengan mandi sunnah menurut jumhur ulama, umpama kita langsung mandi sunnah tanpa berwudu terlebih dahulu, maka yang wajib tetap berwudu, harus berwudu menurut jumhur ulama. Kalau mandinya mandi sunnah, mandi Jumat, mandi Idul Fitri, Idul Adha, nefas sendai dia sembilan seramba ungan degu kan dia warniat deh sampai kodi anu ternyata lupa kita wudu, maka kalau kita mandi sunnah harus tetap wajib berwudu lagi menurut jumhur ulama, kecuali madhab Hanafi tetap mengatakan sama, Pak. Jumat lah mandi sunnah dengan mandi junub ini sama, mandi besar ini, jadi tidak perlu berwudu. Beda dengan jumhur ulama. Kalau jumhur ulama mengatakan, mayoritas mengatakan, ya, dari Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka mengatakan kalau seorang mandi sunnah tanpa berwudu terlebih dahulu, maka dia tetap harus berwudu, tetap wajib wudu dia. Ya,
Jadi seperti itu perbedaannya antara mandi wajib dengan mandi sunnah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua di sini disebutkan man ajnaba yaumul jum'ah yujzi'uhu ghuslu wahidin. Barang siapa yang junub di hari Jumat, maka cukup bagi dia mandi sekali saja. Semali untuk sekali mandi. Ya. Maksudnya apa? Di sini disebutkan idza asabatil insan janabah yaumul jum'ah. Apabila seseorang itu ya junub pada hari Jumat, ya, fa innahu yujzi'uhu ghuslu wahid anil janabati wal jum'ah. Maka cukup bagi dia mandi sekali saja. Satu mandi digabungkan kedua-dua niat yaitu mandi junub dengan mandi Jumat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi satu mandi niat sekaligus. Jadi karena kebetulan hubungan deun dari kan nih junub ya. Kita mandi junub ya. Nen deun wali peru jemaah kan mau loloan soro kai ini pian deun 2 kali ya. Nah, maka boleh pada saat itu ya, boleh ketika mandi itu kita niatkan mandi junub sekaligus mandi Jumat, baru kita siram badan kita ya. Niat cukup dalam hati saja. Ya, jadi kita niatkan mandi itu sebagai mandi junub sekaligus mandi Jumat. Nah, karena cukup mandi itu sudah. Jadi perlu walin dew walidu Jumat andai pere. Kalaupun mau mandi ulang lagi ya mandi nanti tidak masalah. Umpama karawi, losa hobi segala macam ya tidak masalah. Tapi dia tidak perlu mandi Jumat, itu mandi biasa, mandi yang mustahab, mandi biasa, mandi ya yang mubah, yang senanai itu nih. Ya, dia tidak termasuk mandi yang sunnah karena mandi Jumatnya sudah tadi itu. Ya, karena mandinya sudah tadi. Jadi di antara mandi itu boleh digabung antara mandi junub dengan mandi Jumat. Baik itu mandinya ketika subuh hari, junubnya ketika malam hari, kemudian mandi pada subuh hari, atau junubnya pada saat pagi atau mendekati Jumat, sama saja. Tapi dengan syarat kalau kita mau gabungkan mandi ketika kita junub malam hari, yang syaratnya adalah kita junub malam hari ya, malam Jumat kita junub umpama. Nah, syaratnya adalah kita mandinya sesudah masuk waktu Jumat. Gabung niat tempuh. Tadi mandinya itu intinya mandinya sudah mulai maksud waktu subuh. Umpama lain niat malam Jumat kita junub tapi mandi jam 3. Kita mandi jam 3, kita niatkan mandi junub dengan mandi Jumat. Nanti tidak sah karena belum masuk waktu subuh mandinya. Ya, belum masuk fajar. Nah, loka ya bisa dipahami ya. Itu tidak boleh kalau digabung itu deh. Dia tidak terhitung mandi Jumat itu. Ya, konena niat wali mandi junub dan Jumat, kalau belum masuk waktu subuh tidak terhitung mandi Jumat karena belum masuk waktunya. Beda ketika nanti pas azan subuh tuh undai bola maru azan subuh baru mandi. Nah, ini boleh karena sudah masuk waktu subuh, waktu fajar. Jadi saatnya mandi. Jadi sunnah mandi Jumat itu dari waktu fajar sampai mendekati waktu Jumat. Nah, itu sunnahnya itu. Jadi bukan dari malam hari ya. Jadi kalau kita mandinya malam ya tidak terangkat. Yang terangkat hadas besar saja. Tidak dengan mandi Jumatnya tidak sah karena belum masuk waktunya. Kemudian beliau mengatakan di sini wa huwa qaulu aktsaru ahlul ilmi, yaitu mayoritas ulama berpendapat tadi bolehnya menggabungkan mandi junub dengan mandi Jumat. Qalu, mereka mengatakan ya wa junudan apa ini? Wajadana wudu'an wahidan tayammaman wahidan yujzi'u an jami'il ahdatsin naqidah lil wudu'. Nah, para jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan jadi satu kali mandi ya atau satu kali tayamum itu cukup untuk mengangkat satu hadas, itu boleh. Jadi sama, Mbak. Kemudian wa ghuslan wahidan yujzi'u an janabat katsirah. Dan begitu juga dengan mandi. Mandi itu ya cukup sekali saja, maka dia bisa mendapat mengangkat junub yang banyak ya. Sekali mandi itu mengangkat junub yang banyak. Wa ghuslan wahidan yujzi'u an haidin ayyamun. Begitu juga untuk perempuan. Jadi haidnya umpama haidnya 7 hari ya mandi sekali saja sudah cukup, bukan 7 kali mandi ya. Ya. Jadi seperti itu. Wa tawafan wahidan yujzi'u an umrah wa hujjah fil qiran wa haji fil qiran. Begitu juga tawaf sekali itu cukup untuk orang yang umroh dan haji qiran sekaligus. Jadi dia niatkan di tawafnya sekali tawaf itu dia niatkan untuk umroh dan haji qiran boleh menurut mayoritas ulama.
Fawajaba ayyakuna kadzalika kullu ma yujabul ghuslu. Begitu juga dalam perkara-perkara yang menjadikan wajib mandi. Cuma di sini saya tambahkan. Di sini saya tambahkan untuk tayamum nih jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Menurut mayoritas ulama, kalau kita terhalang untuk berwudu karena sakit dan seterusnya, menurut mayoritas ulama, jadi sekali tayamum itu untuk sekali sholat saja. Nah, setelah selesai sholat, umpama sholat zuhur kita tayamum karena sakit. Nanti sholat asar menurut jumhur ulama tayamum lagi, sekalipun belum berhadas. Karena sekali tayamum untuk sekali sholat menurut mayoritas ulama. Tapi sebagian seperti Ibnu Hazm ya, dan ini juga pendapat yang pendapat jumhur tadi tidak ada hadisnya, tapi pendapat seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dari qaul Ibnu Abbas yang diambil. Tapi menurut Ibnu Hazm dan ulama yang sependapat dengan Ibnu Hazm dan yang lainnya berpendapat bahwasanya tayamum sekali cukup untuk banyak sholat. Umpama tayamum kita sholat zuhur tayamum, nanti kalau nggak batal wudu, boleh juga tayamum yang untuk zuhur itu kita gunakan untuk sholat asar begitu. Ya, karena tidak ada dalil menurut Ibnu Hazm, tidak ada dalil karena hukum tayamum ini sama dengan hukum wudu ya. Nah, ini sedikit tambahan saja dari saya. Sama-sama di sini juga terbalik. Ibnu Hazm itu menyelisih pendapat mayoritas di sini, disebutkan di sini kayak seperti yang Ana sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya ya fadillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah mayastahibu ya, selanjutnya sudah bab mandi, kemudian disebutkan mayastahibu qabla dhihabi ilal jum'ati. Apa yang dianjurkan bagi seseorang sebelum berangkat salat Jumat. Jadi setelah mandi itu apa lagi yang dianjurkan? Yang pertama adalah masutib in wajadahu ilal muhrim wal mar'ati. Ya, ilal muhrim wal mar'ah. Yang disunahkan bagi kita setelah mandi itulah memakai wangi-wangian, kan parfum ya. Pakai wangi-wangian, kecuali bagi orang yang berihram dan perempuan tidak boleh. Orang berihram juga tidak boleh ya, dilakukan parfum, dia kena denda. Kalau orang yang berihram ini tidak boleh, dia wajib bayar dam. Kemudian perempuan juga tidak boleh memakai parfum. Yang sunnah memakai parfum ini kita yang laki-laki. Kenapa? Karena agar wangi kita nanti. Makanya para ulama, dan memang dalam syariat kita ini, kita yang sakit tidak usah datang berjemaah di masjid, terutama sholat Jumat juga ya. Maika dari anuka bore minyak cengkeh ya, minyak cengkeh aun cagum biar lengkap serta markani deh. Jadi orang kiri kanan itu dilosa sinawa semuanya bangolo markani dai ya. Aina mas paksa mai sembia supus kalau kani semarkani deh ya, karena mengganggu nanti. Dalam hadis Nabi mengatakan sesuatu yang mengganggu manusia juga akan mengganggu malaikat. Malaikat pun terganggu dengan awalin dari manusia. Ya, jadi tidak boleh. Tidak usah datang paksa. Ya, tidak usah paksakan untuk datang hadir sholat Jumat, sholat berjamaah. Kalau memang dalam keadaan sakit yang kita pakai obat-obatan yang justru mengganggu orang lain. Dari Sulaiman di sini, dari Salman ya radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda la yaktasilur rajul yaumul jum'ah, tidaklah seorang itu pada hari Jumat dia mandi ya, wa yatatahharu mastata'a min tuhurin, dan dia bertoharoh semampu dia, bersuci semampunya, wa yudahhinu min dahnin wa yamassu min tibin baitahu, dan dia menggunakan parfum dari rumahnya, summa yakhruja fala yufarriqu baina itsnaini summa yusalli ma katabalahu. Kemudian ketika dia sampai di masjid, dia tidak mencela orang, jadi tidak menyeka antara dua orang yang duduk ya. Sampai ke masjid dia tidak menyeka antara dua orang yang duduk, maka kemudian dia sampai di masjid setelah tadi dia melakukan perkara tadi, kemudian dia sholat yang diwajibkan bagi dia, yaitu tahiyatul masjid atau sholat apa saja yang dianjurkan bagi dia sebelum Jumat itu, dia melaksanakan itu semua. Sumayan yansud idza takallamal imam, kemudian dia diam ketika khatib berkhutbah, illa
ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra. Ya, kecuali dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang sekarang ini. Masya Allah ya. Itu faedahnya. Ya, tapi usahakan kita laksanakan semua tadi, mandi, pakai parfum, pakai pakaian yang rapi ya, yang bagus, pakai pakaian yang bagus, kemudian tidak menyeka antara dua orang yang duduk, wati celar itu. Tidak, Dede. Ya, tidak menyeka. Ini dilarang juga. Tiloa pakai sodo ya, tiloa. Awali pisau tak ada. Ya. Ini dilarang, ya, dilarang. Iya, dikecualikan oleh para ulama kalau masih ada kekosongan. Makanya yang paling bagus itu, ini juga yang saya heran kita nih. Mai Jumaah ka ari aka sumpu ka doa ya. Dia sumpu ka itu kengke-kengke saya itu tilo lalu padahal masih banyak ini sela-sela yang kosong, padahal justru yang dianjurkan di depan ini. Nah, kebanyakan kita itu begitu. Ngupahi lima maslow. Ya, ngupat tiang, orang mengupat tiang mah Jumaat kan mau ngupat tiang, ngupat tembok, Masya Allah ya. Ini hilang keutamaan kita. Padahal yang utama sunnah itu mait doholo tetando. Nanti kita sebutkan, ada hadis di dalam ini. Siapa yang dekat dengan imam, dekat dengan Allah. Dan inilah rumah. Ya, makin jauh kita dengan imam, makin jauh juga. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sengaja datang terlambat. Nanti kita sebutkan ancaman-ancamannya itu. Di sini ada nanti. Maka barang siapa yang melakukan itu boleh, kalau ada celah ya kita suruh maju dulu, maju. Kalau dia tidak mau maju, tapi kalau si khutbah tilonuntu kan isyarat boleh. Luakan isyarat. Karena Nabi melarang kita untuk mengucapkan kalimat tilonuntu sama sekali kalau enggak khutbah. Begitu juga kalau nanti ada acara makan-makan Jumat ya, yang tugas di luar itu, yang anak-anak nuntu ya. Kani haju aja lambo lalu ngangodekan deh ya. Iya, tiana nuntu midi tiluare. Enggak boleh, rusak Jumat nanti. Iya, hilang pahala Jumatnya. Karena Nabi melarang. Ya, makanya termasuk orang yang dua menuntu pada khotib lagi ceramah, ada dua orang yang ngomong cerita, andai makan tadi tilua midi aja ngomong ya tiluare. Karena dilarang ngomong. Bagaimana caranya? Diajarkan oleh Ibnu Abbas, kalau ada yang ngomong ambil kerikil lempar. Nah, itu syariat. Balik ya. Lo arau topani kan lain nuntu kan? Ya, kan lain nuntu. Kalau doa dekana balik kan deke kerikil. Ya. Jadi tidak boleh. Orang yang nahi mungkar saja tidak boleh ngomong ya, apalagi yang ngomong sengaja. Kecuali ada hal-hal yang perkara yang penting, ngomong itu boleh pada saat itu. Ya, itu kaitannya dengan imam ya, bukan dengan yang lain. Kemudian jadi kalau kita melakukan itu semua, maka dosa kita akan dihapus dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang sekarang yang kita saat itu kita sholat. Ini keutamaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah dalkul asnanu bis siwaki wa nahwihi, yaitu menggosok gigi dengan siwak atau dengan selainnya. Intinya karasawai lah intinya. Tapi yang sunnah itu siwak, ikhwan. Siwak itu luar biasa. Beli siwak, kayu siwak itu. Koneksi kawai tetap pakai siwak. Pertama memang sunnahnya paten, tidak ada perselisihan ya. Sunnah pakai siwak. Yang kedua, faedah banyak. Berarti asa, kemudian sakit gigi, tidak ada sakit gigi kalau antum pakai siwak. Tiwaran panuntut dua woi kan siwak. Kalau kita rutin pakai siwak, ya. Caranya itu. Kalau yang ada yang sakit gigi di antara kita dan antum nih, maka saya anjurkan pakai siwak. Kalau yang sudah sakit gigi, habis pakai siwak tidak usah kumur, karena kandungan siwak itu biar masuk ke sela-sela gigi itu akan mematikan kuman-kuman. Ya, lebih dahsyat dia nih siwak ini dibanding obat-obat yang lain itu. Jadi ini sunnah. Sunnah menggunakan siwak. Ya. Ini hadis Abi Sa'id secara marfu ya. Al-ghuslu yaumul jum'ah wajib. Ya, ini juga nih hadis yang digunakan oleh Madzhab Hambali tadi. Jadi mandi di hari Jumat adalah wajib ala kulli muhtalim. Ya, bagi setiap orang yang diwajibkan Jumat. Wa ayyastanna wa yamassatiban in wajada. Begitu juga bagi dia dianjurkan untuk bersiwak dan menggunakan
parfum, ya, menggunakan parfum. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Andai saja tidak memberatkan umatku, ya, andai saja tidak khawatir umatku berat melaksanakannya, pasti aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak dalam setiap kali salat. Jadi ne sembean dai bersiwak. Sepodakai Nabi ne perintahkan dia pala daw adena berat bagi dai. Kalau perintahkan tak diwajib wali betul. Ya, maka Nabi andai saja tidak berat, maka yang sunnah sebelum sholat itu adalah menggunakan siwak. Jadi kalau ada kita lihat siapa saja yang sholat, ya, baik imam maupun makmum, sebelum dia sholat dia pakai siwak, aina enggak kelai walir, itu sunnah itu. Jangan, oh iya, bukan ya, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga fatwa Syekh Utsaimin, ya, fatwa Syekh Utsaimin, beliau mengatakan orang yang menggunakan siwak sebelum sholat itu adalah riya. Dan orang yang membawa siwak kemana-mana itu riya. Tapi banyak ulama yang membantah. Salah juga ya pendapat ini, karena sunnah dari asalnya sunnah, ya bagaimana mungkin orang dituduh riya seperti itu? Karena riya ini urusan hati, tidak boleh kita. Orang beramal sudah kita lihat amal saja, karena hati. Riya antara dia dan Allah itu yang menghukumi riya itu antara dia dengan Allah, bukan kita. Biarkan orang beramal. Ini kelirunya. Saya di situ banyak juga ulama yang bantah. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah, ini terakhir ya kita sebutkan ya, atazayyanu bilibasi ahsana siyab, yaitu berhias dengan pakaian yang paling baik, pakaian yang the best, ya, yang kita punya. Wa afdaluha albayat, dan pakaian yang terbaik di antara pakaian yang ada adalah yang berwarna putih. Terutama hari Jumat itu usahakan putih, ya. Kaoren hari baju burare ru jemaah gai, usahakan pakai baju putih. Kalaupun kita tidak mampu pakai setiap hari yang putih, kalau mungkin khawatir kotor, tapi sebetulnya bagus untuk setiap hari pun tidak masalah. Tapi khusus hari Jumat usahakan pakaian warna putih, karena itu pakaian terbaik. Fa'an Abi Hurairah wa Abi Sa'id qala, dari Abi Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu taala anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumul jum'ati wa labisa min ahsani thiyabihi, barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia menggunakan pakaian yang terbaik yang dia miliki, wa massa min tibin, kemudian dia menggunakan parfum, in kana indahu summa atal jum'ah, kalau dia punya parfum dia pakai kemudian datang ke salat tempat Jumat, kanat kafaratuh lima bainahuma wa bainal jum'ah allati qablaha, sama seperti hadis tadi. Maka yang seperti itu dapat menjadikan ampunan bagi dia dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang saat ini. Kemudian Nabi mengatakan tentang baju putih, beliau mengatakan ilbasu minats thiyabi, pakailah pakaian kalian yang terbaik, ya, dan pakaian yang terbaik adalah al-bayat, dan pakaian terbaik kata Nabi adalah yang warna putih. Fa innaha khairu thiyabukum, karena warna putih adalah pakaian yang terbaik bagi kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang-orang yang mati di antara kalian dengan kafan yang berwarna putih atau kain yang berwarna putih, ya. Dan yang terakhir adalah al-ijtinabu ma yuta'addi bi raihati, yaitu menjauhi perkara-perkara yang baunya itu mengganggu orang lain. Ini yang saya sebutkan tadi itu. Jadi jangan sampai kita membawa aroma ke sini yang membuat orang lain itu tidak nyaman untuk ibadah. Yang rajin pakai parfum, termasuk kita yang agak bau-bau ketiak, ya, mohon maaf ya, kani Rexona hilangkan, jangan dibiarkan, ya. Kani Rexona, kalau yang bau ketiak itu harus pakai Rexona. Tiba pita parfum kalau seliri deh tene karena lebih semerbak harumnya dibanding parfum. Makanya kani Rexona sih, ya. Kani dempa Rexona lah parfum, itu baru enak kita wanginya, ya, ya, karena lengket, ya, termasuk bau mulut. Orang-orang termasuk jemaah bau mulutnya itu memang dari sananya nggak bisa diubah. Jika jemaah yang lain itu enggaknya mau menjaga aturan jemaah juga. Kau pernah bombo saya beli, es bombo. Aku singa Rexona. Yang satu relaksa, masuk Rexona kan ya, relaksa.
Iya. Iya. Pakai relaksa itu insyaallah. Setiap naik sembere kan relaksa. Suruh kasih tahu pakai siwak